Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Guru kita Ustadz Raswani yang sama-sama kita hormati, Ustadz Kais, Ustadz Wahid, Ustadz Mufrida, Ustadz Khadijah, Ustadz Khadijah, Ustadz Astrid, Ustadz Aisyah, dan teman-teman sekalian yang semoga hari ini kita sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, tadi Ustadz Raswani sudah bilang bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu, teman-teman. Tamu ya. Ya, artinya tamu ini tamu yang agung. Kata Nabi gini, siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Tamu yang enggak mulia aja suruh dimuliakan, apalagi yang datang tamu yang mulia, tamu yang terhormat, tamu yang begitu agung. Maka sikap kita harus lebih ta'zim dalam menyambut tamu Allah, yaitu bulan Ramadan. Gitu teman-teman ya. Maka kata Rasulullah gitu, hai sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang saat itu ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, setan-setan diikat setan tuh teman-teman. Bulan Ramadan itu diikat, nggak bisa gerak, diikat ya. Kemudian surga selalu berhias tahu, dandan. Sampai kata Allah, wahai surga, hampir tiba saatnya hamba-hambaku yang soleh beristirahat dari penatnya dunia. Bahkan kalau orang puasa, bau mulutnya di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi, teman-teman. Minyak wangi, tahu minyak wangi? Iya, kata Allah gitu. Makanya ayo kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Nanti teman-teman puasanya jangan nangis ya. Jangan nangis, jangan cemen, jangan cengeng puasanya. Ya, ista'iddu. Akhirnya teman-teman, Ustadz mau ngasih tahu gini. Misalnya Ustadz Raswani memberikan kepada kalian rumah mewah, lengkap dengan mobilnya, dengan sepedanya, sepeda listrik, sepeda biasa, motornya juga ada, kolam renangnya juga ada. Pokoknya fasilitasnya diberikan oleh Ustadz Raswani lengkap. Masing-masing kalian diberi satu bagian. Terima kasih nggak kita sama dia? Kata Ustadz Raswani gini, nak, kamu hari ini sholat ke masjid ya? Kamu mau nggak? Kenapa mau? Karena udah dikasih rumah, udah dikasih mobil, udah dikasih kolam renang dan lain sebagainya ya, sepeda listrik dan lain-lain. Nah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita itu
diberi sesuatu yang lebih baik daripada itu. Dikasih kehidupan, dikasih dunia nih, enak dipijak. Bumi itu enak dipijak teman-teman. Kalau di planet Mars baru-baru mau nginjek kita, ya kan? Kalau di bulan baru-baru mau nginjek kita itu, gersang semua. Kemudian lengkap dengan udara yang bisa kita hirup. Dia rame aja berdua. Suruh berdiri Bang Wahid. Harus tertib. Ista'iddu. Ulangi. Ista'iddu. Sampai di apa tadi? Iya. Lengkap dengan udara yang kita hirup. Kita hirup nih. Kita napas kan enak tuh. Ada udara ya. Coba kalau nggak ada udara. Makanya teman-teman, ini udara kalau beli mahal teman-teman. Kalau beli itu ratusan juta kita menghirup udara itu. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Yang Maha Pemberi, ketika Allah nyuruh kita buat puasa, kita ikutin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah gimana perintahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Ustaz. Ya ayyuhalladzina ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qabli la'allakum gitu kata. Hai orang yang beriman, hai hambaku solih gitu, hai hambaku yang penyayang, yang penurut gitu. Ya dipanggil kita tuh, dipanggil dengan lemah lembut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh apa? Suruh puasa sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ayo nurut sama gurunya dong, pindah. Ayo pindah. Ista'iddu. Jadi ketika Allah memerintahkan kita puasa, kata Allah, bukan kamu aja yang puasa. Yang aku suruh bukan cuma kamu, tapi orang-orang sebelum kamu juga disuruh puasa. Biar apa? Biar takwa kamu tuh. Kita tuh disuruh menahan sesuatu yang sebenarnya boleh. Makan boleh nggak? Ini kalau sekarang kita makan boleh nggak? Minum boleh nggak? Nah, sesuatu yang halal itu di bulan Ramadan di siang hari kita suruh sabar. Jangan kamu makan, jangan minum, jangan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari fajar, mulai dari sebelum subuh gitu, subuh sampai maghrib. Jadi sabar teman-teman. Sabar untuk tidak makan atau minum sesuatu yang sebenarnya boleh, sebenarnya halal. Ya kan? Biar apa itu? Biar kita nanti kalau ada yang haram atau yang enggak boleh, sama perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kalau kita nurut nih, kita nurut perintah Allah, larangannya enggak dikerjain, berarti kita termasuk orang yang takwa, insya Allah. Orang takwa balasannya apa? Kata Allah gimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu takwa, apa kata Allah? Kami beri rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begitu. Kami jalan keluar dari setiap masalah. Kami mudahkan urusannya. Itu banyak sekali tuh. Kami hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kami sediakan balasan yang agung. Itu orang takwa tuh balasannya tuh. Makanya biar kita takwa, kita bulan Ramadan besok puasa ya.
Bulan Ramadan besok, insya Allah. Sebentar lagi. Hari apa? Kalau nggak Senin, Selasa, ya. Gitu ya teman-teman ya. Kuat nggak puasa? Masya Allah, alhamdulillah. Kalau kalian kuat puasa luar biasa. Dari kecil sudah kita latih untuk berpuasa, biar nanti udah dewasa kita terbiasa berpuasa. Gitu ya? Paham nggak? Ista'iddu. Sini dong, ngadep sini dong. Nih, kata Nabi gini teman-teman. Kullu amal ibni adama lahu. Kata Nabi tuh, setiap amalan Bani Adam untuk dirinya, untuk kita. Kita buat baik, nolong orang, buat kita. Nyingkirin duri, pahalanya buat kita. Ngambilin sendal ustaznya buat kita. Kata Nabi, al-hasanatu bi asyri amsalihah ila sab'i mi'ata dhi'fin. Satu kebaikan balasannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Misalnya gini, kamu infak 1000 ke masjid, maka dibalas oleh Allah 700.000. Masya Allah. Minimal dibalasnya 1000, dibalasnya 10.000 minimal. Ya, gede apa enggak? Sampai 700.000 dibalasnya. Gede banget itu, ya. Sampai 700 kali lipat. Maka kata Nabi, kata Allah ya dalam hadis qudsi, illas siyam, kecuali puasa. Kalau puasa mah kata Allah, fa inna bi wa ana ajri bihi. Puasa itu buat aku, buat saya kata Allah. Dan aku yang akan balas. Jadi kalau kita puasa, balasannya nggak ketahuan, nggak bisa dihitung gitu. Yang balas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bau mulutnya aja itu lebih baik daripada minyak kasturi, bayangkan itu. Bau mulut kita. Apalagi balasan puasanya. Maka kalau kita bisa puasa dari sebelum subuh sampai maghrib karena iman dan karena mengharap pahala, maka dosa-dosa kita teman-teman yang sebelum-sebelumnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak dosa kita dihapus? Mau. Siapa yang nggak mau? Kita kan dosanya banyak. Sama emak suka ngelawan nggak? Iya. Sholatnya kadang-kadang ketinggalan nggak? Bercanda nggak? Wudunya kadang-kadang berantakan nggak? Oh, Masya Allah, keren ya. Wudunya nggak berantakan. Ngajinya gangguin temen nggak? Enggak, alhamdulillah. Suka bercanda nggak kalau ngaji? Oh, bercanda, bercanda. Kalau Ustaz ngomong, suka ngomong nggak? Nah, perbuatan-perbuatan kayak begitu teman-teman, kalau kita puasa, insya Allah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak gitu. Ya, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Gitu. Barang siapa yang puasa, kemudian puasanya karena iman, karena mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya diampunin, dosa-dosa yang telah lalu diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu teman-teman. Jadi mau puasa apa enggak? Mau. Kenapa kita puasa? Biar jadi orang takwa gitu. Biar dosa-dosa kita diampunin gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita puasa biar jadi orang takwa. Biar dosa kita diampunin. Kalau dosa kita diampunin, tempatnya surga apa neraka? Surga. Kan dosanya diampunin, ya kan? Kan gini, kalau nanti misalnya gini, faman saqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir wa man khaffat mawazinu fa ummuhu
Wa ma adraka ma hiya. Iya, nanti kita ditimbang, teman-teman, ditimbang. Misalnya gini, kita ditimbang nih, masuk timbangan. Terus kalau timbangan baiknya berat, maka dia dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, enak, tempatnya memuaskan. Tapi kalau yang beratnya timbangan buruk, maka tempat kembalinya neraka hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahu nggak apa neraka hawiyah? Narun, api yang sangat panas. Makanya kalau timbangan kita yang buruknya banyak, kita masuknya ke api yang sangat panas. Mau? Biar enggak begitu, biar buruk-buruk kita dihapus, puasa dengan iman dan mengharapkan pahala. Paham nggak? Masya Allah, gitu, paham ya? Nah, teman-teman gini, di bulan Ramadan juga ada sholat tarawih. Aduh, mana habis makan begah lagi gitu ya. Disuruh sholat lagi. Makanya teman-teman gini, itu jangan kita anggap beban. Nanti sholat tarawihnya jangan larian di masjid, jangan bercanda mulu. Kalau kita sholat tarawihnya karena iman, wah nih, tarawih kita akan ngapusin dosa kita. Maka insya Allah setelah maghrib kita makan sedikit, kemudian sholat maghrib, baru kemudian sholat isya, dilanjutkan tarawih. Itu namanya qoma atau qiyam Ramadan. Ya, yang kata Nabi gini, man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang sholat malam di bulan Ramadan karena apa tadi? Karena iman, karena dia percaya sama Allah, kemudian karena mengharapkan balasan pahala dari Allah, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nanti kita keluar Ramadan kayak bayi, teman-teman. Tahu bayi nggak? Bukannya nggak bisa jalan, nggak bisa. Ini bayinya maksudnya nggak punya dosa. Dosanya udah dihapus karena menjalankan ibadah puasa Ramadan dan sholat tarawih. Enak nggak begitu? Masya Allah, teman-teman. Ya kita tuh kayak bayi lagi. Artinya dihitung 0 lagi. Tadinya udah banyak dosanya numpuk. Setelah Ramadan diilangin, asal kita puasanya yang benar ya. Puasa yang benar gini, teman-teman nih, biar kita dapat pahala ya. Pertama, ini Ustaz kasih tahu tata caranya ya, tadi motivasinya. Tata caranya begini. Kalau kita mau puasa, malamnya wajib niat. Malamnya niat, ngomong dalam hati, ya Allah, saya niat puasa bulan Ramadan karena Allah, gitu. Gampang kan ngomongnya? Gampang nggak? Di hati. Setiap malam itu. Kalau diajarin sama lapatnya dia gimana? Kalau habis tarawih, suka baca nggak? Nawaitu sauma wadin. Terus hadihi sanati lillahi. Nah, yang paling penting teman-teman, ngomong di hati kita, ya Allah, saya niat puasa bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap malam tuh nggak boleh enggak ya, tiap malam. Nanti kita kuat walaupun nggak makan nggak minum karena kita niat. Kayak begini teman-teman nih. Ini kan pernah nggak teman-teman gini? Dari meja ada jalanan gitu tuh. Ada jalanan berundak. Tahu berundak ya? Kita nggak niat, tiba-tiba jalan, padahal nggak tinggi, karena kita nggak niat, nggak siap, begitu turun tempat yang rendah, kaki kita kayak keceklek gitu, ya kan? Apa bahasa sini? Kejelike kalau bahasa saya mah. Apa bahasa sini, Ustaz? Apa Ustazah? Keseleo. Kenapa kita keseleo? Karena kita nggak siap, nggak niat. Tapi walaupun kita lompat ke tempat yang tinggi, karena kita niat, saya mau lompat, siap kan kita?
Jadi kuat gitu walaupun tempatnya tinggi. Nah, kalau kita niat puasa, nanti tubuh kita bereaksi teman-teman. Akan kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Niat ya, niat yang penting tuh. Kemudian yang kedua gini teman-teman. Kita kuat puasa, makan sahur. Suka sahur nggak? Iya, sahurnya bagusnya di akhir-akhir. Misalnya subuh jam berapa subuh? Jam 4:30. Sahurnya jam 4:04. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mengakhirkan sahur. Sahur itu kata Rasulullah gimana? Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu terdapat berkah. Enak, puasanya kuat. Kalau kamu coba kalau nggak sahur, aduh, puasanya loyo gitu. Ngajinya nggak ada tenaganya, ya. Tapi kalau kita makan sahur, insya Allah puasanya kuat. Tuh, ingetin ya. Yang pertama apa tadi? Niat. Yang kedua, makan sahur. Makan sahur nggak mesti nasi ya. Boleh lontong, boleh. Boleh bubur, boleh. Boleh nasi doang, boleh. Ya. Iya, nggak boleh kalau kuat mah. Boleh, cuma butir boleh. Ya boleh. Kerupuk boleh. Asal ada nasinya sama ayamnya. Nah setelah itu teman-teman gini, biar kita dapat berkah puasa, begitu beduk maghrib, Allahu Akbar, segera buka puasa. Berbuka segera itu dengan minum air putih atau makan kurma, ya. Paham tuh? Karena kata Nabi gini teman-teman, lis-shaim farhatan. Orang yang puasa dapat 2 kebahagiaan. Dapat 2 nih teman-teman nih. Apa kebahagiaan yang pertama? Farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan ketika dia berbuka. Senang nggak tuh kalau berbuka? Senang banget. Ada air putih, ada kolak, ada apa lagi? Kelapa gitu, cappuccino dan lain sebagainya ya. Setelah kita tahan nafsu kita, itu maghrib kita punya rasa bahagia. Itu gembiranya orang puasa itu. Ya. Jadi senang karena waktu maghrib telah tiba. Coba kalau nggak puasa, maghrib biasa aja, ya kan? Kita nggak nunggu waktu maghrib. Coba kalau puasa, nunggu nggak waktu maghrib? Nunggu. Kalau udah beduk, masya Allah, senangnya luar biasa teman-teman. Ya, itu apa tuh? Kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, ista'iddu. Kebahagiaan yang pertama apa tadi? Ketika berbuka. Iya, ketika beduk, ketika berbuka ya. Yang kedua, ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman gini, di surga itu ada pintu namanya Babur Rayyan. Pintu yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang puasa. Jadi kalau kita meninggal nanti, setelah dihisab kita rajin puasa, maka pintu surga yang namanya Babur Rayyan manggil-manggil. Hei, Akhi Raswani sini gitu. Akhi Wahid sini nih. Ustaz Kai sini gitu. Kata pintu apa tuh? Kata pintu puasa. Orang-orang yang puasa lewat pintu namanya apa tadi? Pintu apa? Babur Rayyan. Babur bukan. Masa Babur Rayyan ya. Nah, kalau orang yang puasa udah semua, pintunya tertutup lagi. Tidak dimasuki kecuali oleh orang yang puasa. Kecuali wanita teman-teman ya. Wanita yang puasa, yang jaga
kehormatannya, jaga sholatnya, taat sama suaminya, dia mau boleh dari pintu mana juga boleh, ya. Dari pintu sholat, hayu. Dari pintu puasa, hayu, ya. Nah, tapi dikhususkan buat orang yang puasa namanya babur royan. Gitu teman-teman. Jadi yang pertama apa tadi? Orang puasa kegembiraan yang apa? Ketika berbuka. Yang kedua, ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu teman-teman, Masya Allah, luar biasa nih. Makanya nih, kita berusaha jaga kesehatan kita semaksimal mungkin, biar begitu Ramadan besok datang, kita sudah siap berpuasa. Ya, amin. Bisa nggak puasa? Yang kemarin puasa full 30 hari siapa? Oh, Masya Allah. Yang kemarin belum full, usahakan bulan ini atau tahun ini 30 atau 29 hari full puasanya 1 bulan, ya. Niatin teman-teman, harus diniatin biar kita puasanya dapat pahala. Teman-teman gini, yang terakhir ya, nanti kita jawab ya. Ista'iddu. Hati-hati puasa kita nggak dapat apa-apa. Tuh kata Nabi gitu tuh. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus saja. Kenapa tuh nggak dapat apa-apa? Jadi kerjanya capek, puasanya dari pagi sampai sore, tapi pahalanya nggak dapet. Kasihan dah lo, gitu. Kurang keras teriaknya. Apa kira-kira itu? Gini teman-teman, dijelaskan nih. Siapa orang, kata Nabi nih, yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Dusta tahu nggak apa dusta? Apa dusta? Berbohong, ya. Siapa orang yang tidak meninggalkan perbuatan dan perkataan bohong, maka Allah tidak sudi menerima puasanya. Nah, nggak boleh bohong berarti teman-teman, ya. Kamu puasa nggak? Kalau kita nggak puasa, bilang nggak puasa. Nggak puasa, iya. Kalau nggak puasa, sekarang kan nggak puasa. Iya. Nanti insya Allah puasa. Ini contoh bohong nih teman-teman nih. Kita disuruh ibu beli sayuran. Uangnya 10.000. Beli sayurannya 15.000. Kurang dong. Beli sayurannya 5.000. Sebenarnya ada kembalinya 5.000. Tapi kita bilang sama ibu, Bu, kembalinya hilang tadi jatuh. Padahal kita jajanin. Nah, itu namanya dusta, teman-teman. Kalau kita berbuat seperti itu, walaupun kita puasa, nggak dapat apa-apa dari puasanya. Karena kita berbohong. Atau kita ngehina orang, melecehkan kehormatan muslim. Nggak boleh itu teman-teman. Melanggar kehormatan orang muslim. Gimana kira-kira melanggar tuh? Menjelek-jelekan orang, ngomongin orang, ngatain orang. Itu membatalkan pahala puasa. Mau nggak kita begitu batal tuh? Capek-capek tapi nggak dapat pahala. Makanya puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi nahan lidah kita juga, ya. Jadi teman-teman, kalau puasa jangan banyak ngelihat tontonan yang isinya caci maki mulu. Tahu caci maki? Boleh banyak nanya, sekarang. Ada boleh nanya, ya. Ya, silakan nanya. Ya, silakan. Kalau yang mau nanya.
Ayo, apa deh? Wah, Masya Allah. Ini teman-teman nih, ada pertanyaan, sholat tarawih itu wajib nggak sih? Ini, Rasulullah SAW dulu, begitu hari pertama Ramadan, Rasulullah sholat. Sahabat pada ngikutin sholat malam. Begitu hari kedua, yang ikut tambah banyak. Banyak, tadi dari hari pertama tambah banyak. Kemudian hari ketiga, malam ketiga masjid udah penuh. Tapi Rasulullah nggak datang Rasulullah. Kenapa? Rasulullah dipanggil-panggil, ya Rasulullah, itu teman-teman sahabat-sahabat udah pada nunggu Anda ya Rasulullah. Maka kata Nabi gini, aku bukannya tidak tahu kegiatan kalian, tapi kalau aku sholat terus sama kalian nih, malam 1, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, aku takut sholat tarawih itu diwajibkan buat kalian. Nah makanya sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Ya, coba kalau diwajibin berat nggak? Berat banget. Yang disunahin aja banyak yang bolong, ya kan ya. Apalagi kalau diwajibin bolong, wah dosa kita itu. Tapi karena sunnah, kalau dia tidak melakukan karena ada alasan yang syar'i, dibolehkan. Gitu ya deh ya. Jadi hukumnya apa? Sunnah muakkad. Apa artinya sunnah? Dikerjakan berpahala. Kalau kita tidak kerjakan tidak berdosa. Tapi ingat, sholat sunnah tarawih itu sunnah yang dikuatkan. Ya. Kalau nggak ada alasan mah jangan ditinggalin. Misalnya ketinggalan jamaah di rumah sendiri boleh, ya. Pahim ti? Pahim nah, gitu. Ya, silakan. Waduh, iya. Kalau puasa boleh nggak main HP? Main HP. Iya. Ya, baik. Ista'iddu. Teman-teman gini, Ustadz kan ngajar nih. Ustadz Wahid ngajar, Ustadz Rani ngajar, Ustadz Kais ngajar. Kan materinya ada di HP tuh. Ustadz kasih, nih tolong share ke grup guru, di share tuh. Ntar dulu belum selesai jawabannya. Ya gantian nanyanya. Nah, ketika kita main HP-nya untuk sesuatu yang baik, maka hukumnya mubah. Mubah apa? Boleh. Tapi kalau kita puasa main HP-nya yang buruk-buruk, main game sampai lupa sholat, nah itu yang nggak boleh teman-teman ya. Yang melalaikan itu nggak boleh. Gitar kan? Paham ya? Siapa tadi yang nanya? Tadi yang siapa? Arham. Arkam. Arham. Apa tadi hukumnya Arham? Dia yang nanya, dia nggak mau dengerin. Kamu nanya dong, nggak mau dengerin. Arham dipanggil Ustaz. Sini berdiri kamunya, sini berdiri, sini. Berdiri situ. Tadi kamu nanya apa? Main HP boleh nggak? Iya pas puasa. Ya pas puasa. Jadi kalau main HP-nya yang baik-baik boleh. Aku main game bis terus. Mainnya game terus. Bis. Oh game bis gitu. Oh, Ustaz kagak bisa lagi. Nih kalau kita main HP nggak boleh lalai sholat. Ya waktunya sholat. Waktunya disuruh ibu tinggalkan HP-nya. Gitu ya. Jadi boleh asal tidak melalaikan dan tidak melihat tontonan yang buruk. Iya. Aku melihat bis terus. Iya begitu ya. Udah. Apa lagi? Ya silakan. Ini nanya apa nih? Apa pertanyaannya? Syekh apa yang suka makan rambutan? Iya. Oh, belum tahu. Iya. Teman-teman ada yang tahu nggak jawabannya? Hah? Aduh, nanyanya siapa yang suka makan rambutan? Syekh Budin suka makan rambutan. Ya.
Iya. Ayo silakan. Nanyanya yang kalian belum tahu ya. Yang udah tahu nggak usah. Apa? Yang awat silakan yang awat. Apa? Gini mana? Masya Allah. Gini, kenapa sih puasa bikin kita pintar? Waduh, luar biasa ini. Ini sebenarnya penelitian teman-teman ya, penelitian ya. Gini, kalau ilmu itu ada ilmu yang qat'i, ada ilmu yang dhonni. Kalau qat'i itu dalil, hadis itu udah nggak bisa diganggu gugat ya mah ya. Tapi kalau berdasarkan penelitian, misalnya puasa sehat, puasa jadi pintar, gini. Misalnya kita puasa, kan pencernaan kita jadi nggak bekerja kan? Karena pencernaan kita nggak bekerja, darah yang harusnya ke pencernaan lari ke otak kita. Jadi ngebantu kerja otak. Jadi orang puasa itu jadi cerdas. Tapi ini mah penelitian ya, bukannya barang siapa yang berpuasa akan pintar, nggak begitu. Tapi kalau bahasa Arab pinter, ya kan? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Quran itu kami turunkan dalam bahasa Arab agar kamu paham. Nah gitu. Ya. Tapi kalau puasa jadi orang takwa. Ya. Paham tuh? Nah gitu. Waduh. Ada ngeludah terus. Teman-teman gini. Yang membatalkan puasa, yang batal nih ya, makan minum dengan sengaja. Kalau kita lupa mah boleh teman-teman. Misalnya lagi puasa, hari pertama biasa makan mie ayam. Ada sisa sahur di meja, kita pulang sekolah, kita nggak tahu kita puasa, lupa. Nggak pura-pura lupa, tapi lupa beneran. Kita makan, minum sampai kenyang, ingat, ya saya lagi puasa. Nah, itu nggak batal. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu belum selesai. Makan minum, kemudian kita murtad, keluar dari Islam. Kemudian muntah dengan sengaja batal. Tapi kalau nelen ludah, itu nggak batal. Kecuali ludahnya udah keluar. Udah keluar, kamu ambil, telan, nah batal kalau gitu. Ya, selama masih di mulut kita telan boleh. Tapi kalau kita meludah juga boleh, ya. Tapi jangan meludah melulu. Biar nggak meludah melulu. Gini teman-teman ya. Ketika kita puasa, setelah sahur sikat gigi, bersihin mulutnya sehingga nanti mulutnya juga bersih, nggak ngeludah mulu, gitu ya. Paham? Nah, gitu. Ya, satu lagi wanita, satu lagi. Habis ini kuis, ya Ustaz Kais. Ayo silakan. Buat perempuan, laki-laki udah habis jatahnya. Ayo silakan. Apa dek? Masya Allah. Jadi membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang munkar, mana hadis yang palsu, gitu ya. Itu teman-teman ada ilmunya, ya ada ilmunya. Jadi gini, nanti kan gini, salah satu contohnya begini. Kan kalau hadis itu ada perawi-perawinya, ya. Misalnya dari ayahnya ke kakeknya, terus bisa dari Amirul Mukminin ke anaknya, terus sampai jalurnya itu diperiksa. Nanti oleh ulama diteliti, misalnya gini, dari Ustadz Kais ke Ustadz Raswani. Ustadz Raswani ngabarin dari Ustadz Muhyiddin. Nah ternyata ketika diteliti sejarah istaidu, ketika diteliti sejarah misalnya gini, Ustadz Raswani hidupnya misalnya tahun 2000. Ustadz Muhyiddin hidupnya tahun 900 Masehi. Ketemu nggak dia? Nggak ketemu. Lalu bagaimana mungkin dia bisa ngeriwayatin hadis?
dari Ustadz Raswani ke Ustadz Muhyiddin, sedangkan itu jaraknya nggak ketemu. Nah, kalau ada seperti itu, maka hadisnya lemah. Kemudian diteliti lagi nih, wah ternyata perawi ini dia pernah berbohong, perkataannya pernah berdusta, atau dia dituduh oleh orang dia berdusta. Nah, kalau ada perawinya pendusta, hadisnya jadi munkar. Munkar itu jadi bohong hadisnya. Ya, makanya nggak diterima dalilnya karena dia perawinya berbohong gitu. Nah, ada lagi gini, ada perawi hadis yang banyak diriwayatin banyak gitu. Si A meriwayatkan, B meriwayatkan, terus sampai derajat mutawatir namanya. Mutawatir tuh betul-betul banyak yang meriwayatkan, maka namanya hadis sahih. Gitu ya. Jadi sahih dan palsunya dilihat dari yang meriwayatkan, gitu. Ya. Jadi pertanyaannya udah tentang hadis palsu dan hadis sahih, ini luar biasa. Masya Allah. Udah ya, dari Ustaz demikian ya. Ini suaranya kecil, jadi Ustaznya harus keras suaranya. Dah, ista'iddu. Nah, baik, sekarang jadwalnya kuis ya. Ustaz cukupkan. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.